Ceritakan alur cerita film Olympus Has Fallen tahun 2013. Di Camp David, Presiden Benjamin sedang berdebat dengan Mike yang merupakan agen dinas rahasia yang memimpin divisi perlindungan presiden dan mantan penjaga angkatan darat. Istri Presiden Margaret dan putranya Connor juga ada di sana karena keluarga sedang bersiap-siap untuk acara amal. Mike membantu mereka dengan setiap detail, membuktikan dia adalah teman dekat keluarga dan bukan hanya seorang karyawan. Ketika tiba waktunya untuk acara, salju mulai turun lebat di area tersebut. Mike mengatur tim pengawalnya untuk melindungi presiden selama perjalanan dan keluarga terpecah. Benjamin dan Margaret berada di sebentar limusin Connor dan Mike mengikuti mereka dengan sebuah SUV. Tiba-tiba sebuah cabang menimpa kendaraan pengawal pertama sehingga tergelincir di atas es dan menghalangi jalan. Hal ini menyebabkan kecelakaan berantai dengan mobil di belakangnya. Salah satu SUV dinas rahasia jatuh dari jembatan dan limusin tersangkut di tepian. Margaret kepalanya terbentur dan jatuh tak sadarkan diri. Untungnya mobil-mobil lainnya berhenti tepat pada waktunya. Mike dan pengawal lainnya berlari untuk membebani bagian belakang limusin sehingga memberi Mike kesempatan untuk membuka pintu. Benjamin memberitahunya bahwa kursi Margaret Bell macet dan pengawal mencoba membuka pintu lain juga tetapi macet. Presiden tidak ingin pergi tanpa istrinya namun mobilnya akan jatuh begitu keras, memotong kursi Benjamin Bell dengan pisau dan menyeretnya keluar dari limusin lalu jatuh dari jembatan dan membunuh Margaret dan sopirnya. 18 bulan kemudian Mike masih dihantui oleh rasa bersalahnya karena dia tidak banyak bersosialisasi dan hal itu membuat istrinya frustrasi. Mike saat ini menjadi bagian dari Departemen Keuangan karena dia dikeluarkan dari tim keamanan presiden. Direktur The Secret Service Lynn mengatakan kepadanya bahwa Benjamin tidak menyalahkan Mike atas pilihannya. Dia mengeluarkannya dari tim karena melihatnya mengingatkannya akan kematian istrinya. Sementara Benjamin dipanggil ke pertemuan penting, semua penasihatnya khawatir tentang ketegangan antara Korea Utara dan Selatan dan Benjamin ingin menghindari perang, jadi dia setuju untuk bertemu dengan Perdana Menteri Korea Selatan Lee. Mobil keamanan tambahan berkumpul di sekitar Gedung Putih untuk kedatangan menteri dan Lee membawa anak buahnya sendiri juga termasuk mantan agen rahasia AS Dev. Sekaligus sebuah kapal perang besar ditemukan di dekat Virginia Utara dan 2 jet tempur dikepung untuk memintanya mendarat. Kapal tempur tersebut merespons dengan menembaki kedua jet yang menyebabkan mereka menabrak rumah-rumah warga sipil. Kemudian kapal tempur tersebut mulai menuju Washington DC dan segera alarm dibunyikan di Gedung Putih. Benjamin dan Lee dibawa ke bunker sementara pengunjung dan staf dikawal keluar dari gedung. Semua penjaga dipersenjatai dan lari ke posisi mereka saat menara muncul di atap. Segera kapal tempur mencapai kota dan melepaskan tembakan yang menewaskan ribuan warga sipil. Polisi dan tentara mencoba membalas tembakan dari tanah tetapi mereka tertembak. Turun juga di kantor Mike mengawasi semuanya melalui jendela sampai gedungnya dievakuasi. Ketika menara melepaskan tembakan, kapal tempur tersebut menggunakan mekanisme pertahanan khusus yang memblokir setiap serangan. Di jalanan mobil meledak dan orang-orang panik. Bukannya berlari, Mike tetap di belakang untuk membantu warga sipil melarikan diri. Lalu kapal tempur itu terbang di atas Gedung Putih dan menembak mati setiap penjaga yang terlihat hanya dalam beberapa detik. Pada saat itu sebuah jet Amerika tiba dan menembakkan rudal yang cukup kuat untuk menembus pertahanan kapal tempur. Kapal perang tersebut terkena dan terbakar perlahan-lahan turun dan mengenai Washington Monument sebelum jatuh ke tanah. Monumen itu pecah dan jatuh berkeping-keping juga menewaskan warga sipil di dekatnya. Untuk sesaat tampaknya sudah berakhir dan Mike mendekati Gedung Putih untuk memeriksa kerusakan. Tiba-tiba sebuah bus meledak dan menyebabkan mobil-mobil di dekatnya juga meledak. Semua orang-orang yang penasaran lari dengan panik tetapi Mike memperhatikan 2 pria Korea yang mencurigakan mendekati gerbang. Dia berhasil menembak jatuh satu tetapi yang lain mengaktifkan sekelompok bahan peledak. Ledakan yang dihasilkan menciptakan celah di gerbang. Kemudian sekelompok teroris Korea Utara yang datang menyamar dengan Lee. Ketika mereka tiba, mereka mengungkapkan diri mereka dan mulai menembakkan granat gas ke halaman depan Gedung Putih dengan menggunakan peluncur roket.
Mereka menyebabkan beberapa ledakan lagi dan menjatuhkan keamanan depan sehingga mereka dapat menyerbu dalam perkelahian yang terjadi antara dinas rahasia dan teroris dengan kedua belah pihak semakin banyak kalah. Orang-orang pada detik bahkan area anjing dilepaskan dan ditembak jatuh juga. Mike bergabung dalam pertarungan dan membunuh sebanyak mungkin orang Korea saat mereka terus maju. Tiba-tiba seorang penembak jitu muncul untuk membunuh polisi dari jauh dengan presisi yang sempurna. Namun Mike melihatnya dan menembak dia di kepala. Itu Pentagon mengirimkan bala bantuan militer dan ketika mereka mendengarnya di bunker, Dave mengungkapkan bahwa dia adalah pengkhianat. Dia mulai membunuh mantan rekan kerjanya dan orang-orang ini bergabung dengannya karena mereka teroris, dan perkelahian pun terjadi tetapi jelas bahwa Korea lebih unggul dan dengan cepat membunuh sebagian besar staf Presiden Benjamin dipukul dan dicekik oleh Kang, pemimpin kelompok teroris di luar dua truk yang membawa lebih banyak teroris sementara diikuti oleh polisi. Di tengah kekacauan Mike menyelinap dan berhasil mencapai pintu masuk saja untuk menyaksikan seorang teman lama meninggal. Tiba-tiba semua orang Korea berbaring dan Mike melihatnya sebagai tanda untuk bersembunyi. Sayangnya agen lain tidak secepat itu sehingga ketika truk membuka pintu mereka dan The Gunners melepaskan tembakan, sebagian besar agen dan polisi berada ditembak jatuh cukup cepat. Beberapa orang yang selamat kembali ke dalam dan menutup pintu tetapi orang Korea meledakkannya dengan rudal lain. Mike berlari ke dalam juga dan harus menyaksikan bagaimana dua rekan agen terbunuh tepat di depannya. Tanpa ada waktu untuk bersedih, Mike bergegas untuk bersembunyi sebelum perawatan yang dilakukan orang Korea mengambil alih gedung tersebut. Mereka bahkan membawa truk lain yang berisi banyak senjata untuk bekerja. Seorang peretas Korea mengambil alih komputer dan memulai baku tembak selama penguncian eksternal yang terjadi di beberapa koridor saat para teroris memeriksa setiap ruangan di setiap sudut untuk membunuh semua penjaga, sampai tidak ada lagi yang tersisa di Pentagon. Mereka kehilangan kontak dengan dinas rahasia dan menyadari bahwa Gedung Putih telah diambil alih. Beberapa saat kemudian militer mengepung gedung tersebut tetapi mereka tidak dapat menemukan jalan masuk karena lockdown. Wartawan juga muncul di area tersebut, menyebarkan berita dan membuat seluruh negeri khawatir. Secara tiba-tiba PG mendapat panggilan video dari bunker Gedung Putih dan mereka kaget menyaksikan bagaimana Lee terbunuh di layar. Kemudian para teroris mengancam akan membunuh Benjamin. Saat Kang menuntut tentara untuk mundur sehingga dengan Pentagon mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Patuhi. Setelah panggilan berakhir, Dave menyuruh Benjamin untuk mengangkat tangannya ketika Benjamin menolak. Seorang anggota staf terbunuh di tempat sehingga Benjamin bekerja sama untuk mencegah kematian lagi. Kemudian tangannya diikat ke pagar di atap. Para teroris menurunkan bendera Amerika dan mengirimkannya mengeluarkan drone sementara Mike menyelinap di sekitar koridor dan menemukan mayat mantan rekan kerjanya di mana-mana. Setelah lampu padam, Mike menyerbu ke ruang kendali dan dengan cepat membunuh penjaga Korea itu dengan menikamnya berkali-kali. Mike mengambil senjata orang itu dan sangat marah karena menemukan fotonya. Connor di antara mereka. Kemudian dia menggunakan kata sandi rahasia untuk mengakses brankas dan mengambil perangkat yang dia sambungkan ke komputer menggunakan sidik jarinya. Mike mengaktifkan protokol khusus dan mematikan sistem yang mengunci peretas di belakang bunker. Kang menjelaskan kepada Benjamin itu dia tidak tertarik dengan kode peluncuran nuklir. Dia ingin mengakhiri perang saudara yang memecah belah negaranya dan membantu warga sipil terjebak di dalamnya. Dave menunjukkan dukungannya dan Benjamin menyundulnya karena pengkhianatannya tetapi Kang tidak membiarkan dia membalas. Malah dia mengingatkan anak buahnya menemukan Connor. Beberapa menit kemudian Mike sampai ke ruang oval dan menggunakan kata sandinya untuk membuka brankas lain untuk menemukan telepon darurat. Dia segera menelepon Pentagon di mana Ketua DPR Allen berperan sebagai penjabat presiden yang tidak dimiliki orang-orang militer. Sejak itu aku tidak ingin mempercayai Mike. Dia dipecat dari dinas rahasia tetapi Lin membelanya dan Allen mengingatkan semua orang bahwa Mike adalah satu-satunya harapan mereka sekarang sambil mengambil lebih banyak senjata dari tempat tersembunyi di furnitur.
Mike berbagi semua hal yang dia lihat di koridor seperti penjaga dan bahan peledak di pintu. Dia juga memberi tahu mereka tentang penguncian dan mengatakan tidak ada yang bisa masuk ke dalam sehingga Pentagon harus menggunakan dia untuk menyelesaikan situasi. Pada saat itu seorang teroris memasuki ruangan dan Mike segera melompat ke arahnya untuk melucuti senjatanya. Kemudian para pria mulai berjuang untuk melakukannya tangan dan setelah bertukar banyak pukulan Mike membunuh orang itu menggunakan patung Lincoln. Pada saat yang sama Kang menelepon Pentagon lagi untuk meminta pemerintah AS menarik kembali armada ke-7 dari Laut Jepang untuk menarik pasukan Amerika dari zona demilitarisasi dan mengiriminya helikopter jika mereka tidak melakukannya. Jika tidak bekerja sama atau mencoba melakukan serangan balik, dia akan membunuh Benjamin dan staf yang tersisa. Setelah Kang menutup telepon, Lin mulai berdebat dengan tentara mengenai apa yang harus mereka lakukan untuk menyelamatkan presiden dan putranya, tetapi menarik pasukan mereka dapat menyebabkan Korea Selatan jatuh. 72 jam Benjamin memutuskan untuk menghubungi negara lain sebelum melakukannya. Keputusan di bunker Kang mengancam ketua Laksamana Kepala Gabungan sampai dia membagikan kode Cerberus pribadinya. Sekarang mereka hanya perlu 2 lagi untuk meledakkan persenjataan nuklir AS. Kembali ke Mike, dia menelepon Pentagon dan menunjukkan kepada mereka tato yang dia temukan pada orang mati tubuh manusia. Alan dan Lin menceritakan dan komputer mereka telah mendeteksi bahwa kode Curus pertama telah diaktifkan, tetapi satu-satunya cara untuk menghentikan proses tersebut adalah dengan mengubah kode secara manual di komputer bunker. Mike menyadari para teroris ingin Connor menukarnya dengan kode Benjamin, jadi Alan memerintahkan Mike untuk menemukan anak itu dan melindunginya. Meskipun bunker tidak memiliki akses ke sistem lagi, peretas masih dapat mengakses rekaman keamanan lama dan menemukan Mike menyelinap di sekitar. Dave menjelaskan siapa dia dan mengatakan dia bukan ancaman, tapi Kang mengirimkan anak buahnya untuk mencari Mike. Lagi pula, berbicara tentang Mike, dia berhasil sampai ke kamar tidur presiden dan mendengar sesuatu di tembok. Pada saat teroris menyerbu masuk ke dalam ruangan Mike hilang, ternyata dia memasuki jalan rahasia di dinding tempat dia akhirnya menemukan Connor. Sementara dia mengirim pesan ke Pentagon, Kang memberi tahu anak buahnya bahwa Gedung Putih penuh dengan jalan rahasia dan membuat mereka melepaskan tembakan. Mike membuat Connor lari sementara dia menembak menembus tembok serta berhasil membunuh salah satu teroris. Bagian itu menjatuhkan Mike dan Connor ke dalamnya. Ruangan lain jadi Mike memastikan pantai aman sebelum membimbing Connor ke ruang bawah tanah. Dia membuka penutup dan mengirim Connor ke sebuah lubang sambil memberitahu Pentagon pintu masuk mana yang harus diwaspadai. Angkatan Darat harus bertindak cepat karena ada teroris di luar yang mengawasi setiap lubang ventilasi. Ketika seorang pria Korea memasukinya ruang bawah tanah juga, Mike bersembunyi dan menunggu saat yang tepat untuk mengejutkannya dari belakang dan mencekiknya sampai mati. Connor terus bergerak dan beruntung bisa keluar melalui panggangan yang tidak dijaga yang disembunyikan oleh tanaman kebun. 2 tentara Amerika menyelinap tanpa terdeteksi untuk menyelamatkan Connor dan dengan cepat bawa dia ke tempat aman. Pentagon mendapat konfirmasi mengenai hal ini dan Alan mengirim Mike untuk menyelamatkan presiden selanjutnya. Kemudian Alan muncul di TV untuk memberitahu masyarakat umum agar tidak panik karena mereka akan segera menyelesaikan masalah di lorong Gedung Putih. Mike mengejutkan 2 teroris dan melawan mereka sampai dia menjatuhkan mereka, lalu dia mengikat mereka berdua dan meminta informasi, tetapi para teroris tidak menganggapnya serius dan tertawa. Mike segera membunuh salah satu dari mereka dan menusuk kaki yang lain untuk membuatnya berbicara. Pria itu memberitahunya nama Kang dan bahwa dia adalah dengan organisasi paramiliter yang dikenal sebagai Koreans for United Freedom. 40 komando menerobos gerbang dan 28 tersisa. Mike berbagi semua informasi ini dengan Pentagon yang mengetahui Kang adalah salah satu teroris paling dicari di dunia. Mereka tidak mengenalinya karena tidak ada yang tahu wajahnya. Ayahnya dieksekusi karena kejahatan terhadap Korea Utara dan ibunya dibunuh oleh Ranjau Darat Amerika yang menjelaskan mengapa dia ingin membalas dendam terhadap kedua negara. Kang lah yang merencanakan pemboman kedutaan besar Inggris di Seoul yang diinginkan Angkatan Darat Amerika.
Mike setuju dan meyakinkan mereka untuk membiarkan dia melakukan pengintaian sementara para teroris memasang banyak bahan peledak di dinding. Mike mencari di lorong, tiba-tiba suara Kang muncul di suaranya. Telepon mengejeknya karena membiarkannya Margaret mati dan melakukan hal yang sama sekarang dengan Benjamin ketika Mike memberitahunya bahwa dia telah diselamatkan. Connor, Kang mengancam akan menyakiti istrinya. Mike menutup telepon dan Kang mengirim Dave mengejarnya. Kemudian Kang mulai memukuli Menteri Pertahanan yang menolak menyerahkan kodenya. Benjamin tidak tahan dengan kekejaman ketika memerintahkan dia untuk menyebutkan kodenya dan menjanjikan mereka tidak akan pernah mendapatkan yang terakhir darinya. Sekretaris mengungkapkan nomor tersebut dan para teroris memasukkannya ke dalam komputer yang terdeteksi oleh Pentagon di lantai bawah. Mike dikejutkan oleh bayangan dan mendorongnya ke dinding, tapi dia berhenti ketika dia menyadari itu Dave karena dia tidak tahu yang sebenarnya. Dave berpura-pura dia masih di pihak Amerika, tetapi ketika mereka mendiskusikan situasinya dia mengatakan nama Kang yang seharusnya tidak dia ketahui. Mike segera curiga sehingga Dave meninju dia. Perkelahian lagi dimulai dan para lelaki roll on the ground sampai Dave berhasil melucuti senjata Mike. Kemudian Dave mencoba menyerang dengan pisau, tetapi Mike lebih cepat dan kuat sehingga dia memblokir semua serangan dan menusuk Dave dengan senjatanya sendiri. Setelah menendang wajahnya, Mike meminta penjelasannya. Begitu Dave menjelaskannya tersesat, Mike menawarinya penebusan dengan mengeluarkan ponselnya sehingga Dave dapat menelepon Kang untuk memberitahunya bahwa dia telah membunuh Mike. Sekarang Dave bisa mati dengan tenang sehingga Mike mengakhiri penderitaannya. Setelah itu Alan memberitahu Mike bahwa mereka kehabisan waktu untuk menghentikan nuklir sehingga mereka mengirim beberapa pesawat untuk serangan ATT udara. Peretas menemukannya di radarnya sendiri dan para penjaga di lantai bawah menerima perintah untuk mengeluarkan senjata besar. Mike menyelinap ke ruang kargo dan menemukan orang Korea memiliki Hydra 6, senjata generasi berikutnya yang kuat itu seharusnya orang Amerika, namun para pemimpin angkatan darat masih menolak untuk menghentikan serangan udara. Beberapa teroris kemudian memasuki ruang kargo sehingga Mike mulai menembak jatuh mereka sambil mengawasi Hydra 6. Sayangnya dia tidak cukup cepat dan senjatanya tetap padam. Hydra 6 tetap menembak ke arah helikopter untuk membuatnya jatuh. Pesawat lain mulai melakukan manuver mengelak dan menembak ke atap gedung putih untuk mencoba membunuh para penjaga di sana. American Choppers tidak cukup cepat dan beberapa tentara ditembak dari pesawat mereka di dalam. Mike akhirnya berhasil membunuh penjaga terakhir dan berlari ke atas setelah mencuri roket. Sementara itu Hydra 6 menembakkan helikopter lain yang juga jatuh di tanah. Hanya tersisa 2 dan Alan ingin mereka dibatalkan tetapi sudah terlambat karena helikopter ini juga ditembak jatuh. Mike berhasil mencapai atap dan menembakkan roket ke Hydra 6 untuk meledakkannya, lalu dia mencoba lari tapi malah jatuh melalui lubang saat helikopter terakhir jatuh di gedung putih menyebabkan ledakan besar dan kerusakan parah pada gedung. Setelah itu Kang menelepon Pentagon dan membunuh wakil presiden sebagai hukuman atas serangan udara yang dia janjikan. Bunuh Benjamin selanjutnya jika Pentagon tidak melakukan apa yang dia minta. Memberi mereka waktu 60 menit untuk memutuskan, lalu Alan menelepon Mike untuk memberitahunya bahwa mereka akan menarik pasukan, tetapi Mike meyakinkannya bahwa itu ide yang buruk sehingga Alan memberinya waktu 30 menit untuk menyelesaikan ini sebelum dia memberikan perintah. Sebelum keluar, Mike menelepon istrinya untuk meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Selanjutnya Mike menelepon Kang untuk memberitahunya bahwa dia akan turun sebelum menghalangi sistem ketenangan bunker. Kang marah dan anak buahnya membawa rahasia itu ke pintu depan dan menyuruhnya keluar. Kang bersiap-siap untuk membunuh dia di depan kamera, tetapi pada saat itu mikrofon tersembunyi menembak salah satu teroris dan mengalihkan perhatian kelompok tersebut sementara semua pria mencoba membalas tembakan ke arahnya. Sekretaris berlari ke depan dan diselamatkan oleh Angkatan Darat. Mike terus membunuh teroris menggunakan senapan sniper sampai dia kehabisan peluru dan berganti ke senjata kecil untuk menembak mereka dari dekat. Sayangnya Kang berlari bersembunyi di bunker lagi, jadi Alan menganggap pertarungan kala Armada ke-7 dibatalkan dan ini muncul di berita di seluruh dunia. Sejak itu mungkin berarti perang akan segera meledak. Ketika Kang melihat Alan telah menuruti para teroris bersiap-siap untuk meninggalkan
meninggalkan Benyamin dan para sandera lainnya di rantai dan berpakaian hitam dengan wajah mereka ditutupi tas. Para teroris juga berpakaian seperti itu sehingga ketika mereka keluar, penembak jitu Amerika tidak tahu siapa yang ada, orang baik atau orang jahat yang ditinggalkan kelompok itu dengan helikopter yang dikirim oleh Pentagon yang nyaris tidak bisa terbang sebelum meledak. Semua orang di Pentagon putus asa mengira Presiden sudah mati. Mike melihat api melalui jendela dan berpikir itu tidak berhasil masuk akal, jadi dia pergi mencari Kang. Teorinya benar karena di bunker K dan anak buahnya masih memiliki Benyamin untuk menggunakannya sebagai asuransi. Mereka meretas kode terakhir dan mengaktifkan Cerberus memprogram nuklir untuk meledak di silo mereka dan menghancurkan AS. Kemudian Kang meledakkan bahan peledak yang dipasang anak buahnya di dinding tadi, yang menciptakan rute pelarian yang sempurna. Namun Mike menunggu mereka di sana dan dengan cepat menembak dua teroris sebelum melompat ke teroris ketiga untuk mematahkan lehernya. Benyamin mendorong Kang ke dinding dan mulai melawannya untuk mendapatkan senjata hanya agar senjata itu ditembakkan secara tidak sengaja saat Presiden pingsan dengan luka tembak di tubuhnya. Perut Mike berlari ke arah Kang untuk mulai memukulinya. Dia berhasil mendaratkan banyak pukulan sebelum Kang mengeluarkan dua pisau hanya untuk Mike untuk memblokir semua serangannya dan dengan mudah melucuti senjatanya. Dengan hanya 3 menit tersisa di nuklir hitung mundur, para pria melanjutkan melawan Mike mengambil salah satu pisau dan mencoba menusuk Kang yang setelah beberapa perjuangan berhasil melucuti senjatanya juga. Kang mendorong Mike ke dinding dan mulai mencekiknya, tetapi ketika dia memalingkan muka untuk memeriksa Benyamin, Mike menggunakan gangguan ini untuk memukul lengannya dan membawanya turun. Sekali dia mematahkan lengan itu, Mike mengambil pisau dan akhirnya membunuh Kang. Setelah itu Mike berlari ke komputer dan mengikuti instruksi dari Pentagon untuk akhirnya menonaktifkan Cerberus. Matahari terbit di luar pada saat Mike dan Benyamin meninggalkan gedung. Connor bersatu kembali dengan ayahnya dan Mike mendapat memeluk istrinya. Memperbaiki gedung putih akan memakan waktu cukup lama, tetapi bendera Amerika segera berkibar lagi di atap dan Mike mengembalikan pekerjaannya sebagai kepala tim keamanan Presiden. Terima kasih sudah menonton Sobat Alur Cerita.